Saya Faudia Almeriati, NIM 12405193116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Pengertian lain perencanaan bisnis atau business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan pengelolaan permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Terkadang banyak orang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencapai pinjaman dana ke pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor dalam bisnis. Sebenarnya tidak sederhana hal di atas. Perencanaan bisnis juga penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan dengan skala prioritas. Perencanaan bisnis atau usaha sendiri adalah suatu hasil pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Saya Wanda Nurhalisa, di sini akan menjelaskan materi tentang peran rencana bisnis dalam perusahaan, yaitu yang pertama, peran rencana bisnis dalam wirausaha sebagai peta jalan, yaitu bisnis plan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal tahun memulai suatu usaha. Dalam pembuatan peta, kita wajib melihat dari sisi global, baru perlahan menuju sisi yang lebih lokal. Yang kedua, berperan membuat rencana cadangan apabila rencana utama ada kegagalan, karena kondisi yang tidak pasti, sehingga diperlukan banyak alternatif bisnis plan. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi, di mana bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat evaluasi karena di dalam bisnis plan seharusnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi, sehingga juga memudahkan bagi pengusaha untuk mengetahui alasan dia mengalami peningkatan atau penurunan. Rencana bisnis juga dapat memberi manfaat, terutama bagi wirausahawan dan para investor potensial, karena dapat membantu dalam menentukan kelangsungan hidup usaha di dalam sebuah pasar tertentu, dan membantu memberikan pedoman kepada wirausahawan di dalam mengorganisasi rencana kegiatannya. Saya Fidan Muhammad Zid Mubarak, kelas MBS 4C, NIM 12405193101. Di sini saya akan menerangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan bisnis. Ada 8 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aspek industri, yakni menganalisa struktur industri yang akan dimasuki, seperti bagaimana kekuatan dan penawaran pembeli, bagaimana kekuatan supplier bahan baku yang diperlukan. Yang kedua ada aspek pasar, yaitu tempat berkumpul untuk menawarkan barang atau jasa sesuai dengan kemampuan dan keinginan, sehingga terjadi kesepakatan atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa. Yang ketiga, aspek lingkungan. Hal ini harus dianalisis dengan cermat karena suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas yang mungkin akan muncul dampak pada lingkungan sekitar. Yang keempat ada aspek pemasaran. Tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Yang kelima, aspek manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang keenam ada aspek SDM. Dalam setiap pelaksanaan ide usaha, pasti memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha. Dalam beberapa perencana sumber daya manusia perlu menganalisis hal-hal yang yaitu deskripsi pekerjaan, kapasitas sumber daya manusia, rekrutmen, dan training. Yang ketujuh ada aspek operasional. Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan dengan baik
dan mendalam dengan memperhatikan akan sumber daya yang mau dipakai, baik sumber daya bahan baku, sumber daya manusia, transportasi, dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dalam menjual suatu barang atau jasa, penentuan lokasi sangat penting karena konsumen sendirilah yang akan datang menikmati barang atau jasa yang dijual di tempat. Yang kedelapan ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan dapat menentukan layak atau tidak layak sebuah usaha atau bisnis dijalankan dengan menelaah melalui perhitungan semua faktor produksi, yaitu pada sumber modal, rencana pembelanjaan dan sumber dana, rencana kebutuhan dana, analisis keuangan, analisis biaya per tahun, payback periode, laporan arus kas, dan NPV, net present value. Ada tambahan satu lagi yang terakhir, yakni aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek penting dalam legalitas. Setiap usaha wajib memiliki legalitas. Jika tidak memiliki legalitas, maka usaha tersebut akan dianggap ilegal dan tidak bisa melakukan kegiatan atau usahanya dianggap usaha gelap dan bisa mendapatkan sanksi di kemudian hari. Saya, Novita Putri Ramdhani, akan menjelaskan pengertian strategi dan peluang usaha. Strategi menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Alfred Chandler, strategi dan struktur merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu dalam berbisnis. Menurut Robert D. Basel and Bradley Tigel, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak yang besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Menurut Kenneth Andrew, konsep strategi kooperatif, strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan ini. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu momentum atau kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada, dengan memanfaatkan paradigma waktu demi ketenaga kerjaan yang positif. Sebagaimana kata pepatah yang sering kita dengar bahwa peluang adalah emas yang sangat bernilai, sehingga terlalu sayang jika kita membiarkan peluang itu berlalu. Saya Putri Kurnia Izati Ulya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi menangkap peluang usaha. Untuk mengidentifikasi peluang-peluang berkaitan dengan kewirausahaan, tahapan strategi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, penilaian lingkungan. Yang kedua, penilaian organisasi. Apakah perusahaan mampu menciptakan keunggulan bersaing? Yang ketiga, strategi berbasis biaya. Setiap produk atau jasa dapat diproduksi dengan biaya seefisien mungkin, sehingga dalam penetapan harga dapat bersaing. Yang keempat, strategi berbasis diferensiasi. Yang kelima, strategi hasil. Menghasilkan laba sesuai target, pangsa pasar meningkat, meningkatkan kepuasan pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan berlanjut. Selanjutnya yaitu ada dua kemungkinan menangkap peluang usaha. Yang pertama, pada saat usaha mengalami atau berpeluang untung. Jika keuntungan atau laba itu harus digunakan untuk menghasilkan keuntungan baru berikutnya. Hal itu dilakukan seterusnya, hingga keuntungan yang diinvestasikan akan meningkatkan keuntungan yang lebih besar meskipun pekerjaan akan semakin sedikit. Lalu, uang harus dijadikan uang untuk menghasilkan uang lagi yang lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu pada saat usaha mengalami atau berpeluang gagal atau rugi. Jangan sampai ada putus asa. Kegagalan harus dapat dijadikan sebagai guru atau pengalaman yang berharga. Kegagalan tidak menjadikan putus usaha. Buatlah pembelajaran dan perlu kajian sehingga kegagalan yang sama tidak terulang lagi. Selanjutnya yaitu penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Yang pertama yaitu dalam berusaha bersikap hangat-hangat tayayam, yaitu pada tahap awal-awal saja, namun lama-kelamaan dingin.
putus asa atau menyerah. Yang kedua, dalam berusaha seringkali sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kurang dedikasi atau tidak sepenuh hati atau bisnis yang telah dirintisnya. Yang keempat, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk. Tidak memisahkan keuangan untuk perusahaan atau dengan keuangan untuk pengeluaran pribadi atau keluarga. Yang kelima, pengalaman manajemen atau pengelolaan usaha yang minim dan buruk. Mungkin disiplin atau tidak terencana dengan matang dan kurang sistematis. Yang keenam, memiliki lokasi usaha awal yang seringkali asal-asalan. Lokasi usaha yang tidak strategis. Yang ketujuh, pengendalian bisnis yang tidak konsisten atau kurang teliti. Yang kedelapan, manajemen piutang dan penagihan yang buruk dan tidak tegas. Yang terakhir, kurang diyakini bahwa bisnisnya dapat berhasil atau kurang. Saya Angelia Novianti, NIM Dikit terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mengambil peluang usaha. Yang pertama yaitu karena faktor peluang bersifat jangka pendek. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pasar ataupun kebutuhan masyarakat yang dinamis, selalu berubah-ubah dan tidak dapat dikontrol. Nah, karena ini peluang bersifat jangka pendek dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu peluang sudah kadaluarsa atau mungkin sudah dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga tidak pas apabila kita memanfaatkan peluang ini lagi. Untuk yang ketiga yaitu peluang lewat begitu saja. Hal ini bisa disebabkan karena kita yang terlalu lama dalam memikirkan langkah apa yang akan kita gunakan atau terlalu lama dalam merencanakan usaha yang akan kita gunakan untuk mengambil peluang ini. Untuk yang keempat yaitu peluang tidak berasal dari hubungan yang sinergis antara wirausaha dan usaha. Jadi mungkin usaha yang kita jalankan itu belum tentu cocok dengan adanya peluang yang ada. Nah, yang kelima yaitu produk yang kita hasilkan dari usaha kita itu tidak melalui uji pasar yang akurat, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti produk tidak laku di pasar karena tingkat kebutuhan masyarakat akan produk kita itu kecil, ataupun kita yang menetapkan harga pada produk yang kita jual itu terlalu mahal sehingga masyarakat enggan untuk membeli produk yang kita jual. Untuk yang kedua yaitu produk sudah terlihat kuno sehingga masyarakat enggan untuk membeli produk yang kita buat dan lebih tertarik pada produk-produk baru yang ada di pasaran dengan model ataupun dengan merek yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya yaitu produk yang kita jual itu mudah ditiru. Jadi pesaing kita itu bisa menjiplak model ataupun menjiplak produk kita yang kita jual itu, sehingga konsumen akan lari ke pesaing dan produk kita tidak laku di pasaran. Nah, berikut adalah faktor yang menyebabkan kegagalan kita dalam mengambil peluang usaha. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keberhasilan peluang usaha. A. Peluang itu memenuhi cita-cita peluang bisnis Anda yang baik, bukan tiruan. B. Peluang itu berasal dari benang merah antara aku, bisnis, pasar, produk. C. Berasal dari uji tes dan uji coba seperti 1. Seberapa besar tingkat kebutuhan produk, seperti peluang emas Anda di pasar, apakah itu tinggi atau rendah. Yang kedua yaitu seberapa besar tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk Anda. Yang ketiga, mengapa alasan orang enggan membeli, memakai, dan menggunakan jasa atau produk Anda. Selanjutnya yaitu D. Mengikuti dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. E. Mengikuti tren dalam perubahan pasar. E. Bisa terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. G. Risiko kegagalannya tidak besar saat pertama kali dimulai.
dalam arti tingkat visibilitasnya telah dihitungkan dengan waktu saat diluncurkan di pasar. H. Merupakan alternatif terbaik dari peluang-peluang yang ada.